Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi Bahasa Indonesia kelas 8. Kita lanjutkan di materi yang sebelum PTM dimulai ya. Kita akan memulai dari tentang indahnya berpuisi. Ada beberapa materi yang Bapak belum sampaikan. Dan sebelum kita belajar, kita niatkan dulu untuk belajar ya, siapkan peralatannya dan kalian buka LKS-nya ya. Nah, waktu kemarin kita masih dalam materi puisi ya. Nah, Bapak akan melanjutkan di memilah unsur-unsur pembangunan puisi. Ada beberapa unsur ya dalam memilah unsur-unsur pembagian puisi. Yang pertama adalah menelaah unsur lahir dan batin puisi ya. Nah, biasanya di dalam unsur lahir dan batin puisi itu ada beberapa unsur ya, ada unsur fisik dan unsur batin. Nah, biasanya dari unsur fisik itu ada beberapa unsurnya, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah diksi, imaji, kata konkret, rima atau irama, dan tipografi. Nah, dalam unsur batin puisi ada 4, yaitu tema, yang keduanya rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Sebenarnya ini materi udah Bapak berikan, Bapak akan ulangi lagi ya, karena akan membahas di materi yang terakhir di bab puisi. Setelah unsur fisik dan unsur batin, ada dalam pengungkapan gagasan, perasaan dan pandangan penulis ya dalam membuat puisi. Nah, biasanya dalam menentukan dalam mengungkapkan perasaan, gagasan dan pandangan itu harus menggunakan dengan bahasa indah dan puitis ya, agar puisi yang dibaca akan penuh maknanya ya. Nah, itu ada beberapa teknik penulisan ya yang harus diperhatikan dalam membuat penulisan puisi. Yang pertama itu diksi, atau yang nama lainnya itu pilihan kata, yaitu yang digunakan pengarang dalam mewakili perasaannya untuk menuliskan dalam bentuk puisi ya, sehingga diksinya harus dipilih secara cermat dan sebaik mungkin. Yang kedua adalah daya bayang. Daya bayang itu kemampuan untuk melihat, untuk mendengar dan merasakan isi puisi itu. Jadi kalau kalian membaca puisi itu, kalian harus ada istilahnya ada daya bayang ya. Yang ketiga, gaya bahasa. Kalau gaya bahasa itu diciptakan untuk menciptakan atau imajinasi ya, pembacanya harus menggunakan dengan bahasa kiasan atau simbol ya. Yang terakhir adalah rima, adalah atau persamaan bunyi atau sajak ya. Nah, yang materi yang terakhir adalah menulis puisi. Ada beberapa yang puisi itu disajikan bisa dalam tulisan atau dilisankan ya. Nah, biasanya itu diawali dengan keinginan menulis segala sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan. Nah, langkah-langkah menulis puisi itu antara lain adalah menentukan tema, cari diksi, pilihan kata yang tepat, yang ketiga membangun suasana serta menentukan nada ya. Nah, dalam pembacaan puisi yang baik, pembaca memiliki peran yang sangat dominan ya dalam menghidupkan puisi agar dapat dinikmati pendengarnya. Unsur yang penting itu dalam pembacaan puisi antara lain, yang pertama itu ekspresi ya. Dalam pembacaan puisi harus penuh dengan ekspresi, ada pelafalan, terus tekanan dalam membaca puisinya, dan intonasi ya. Intonasi itu panjang tingginya suara ya, intonasi ya. Nah, untuk nanti dalam materi yang puisi ini kan materi sudah habis. Nanti mungkin minggu depan akan lanjutkan dengan materi di cara
melihat urutan cerita menarik dalam eksplanasi ya. Nanti mungkin Bapak akan bahas di minggu berikutnya ya. Untuk puisi, materi indahnya berpuisi, alhamdulillah sudah selesai Bapak berikan. Akan Bapak ulangi lagi di hari awal agar kalian mengingatnya ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pengertian puisi, terus unsur-unsur puisi, ada unsur lahir puisi, unsur batin puisi yang kalian harus ingat-ingat ya. Terus ada beberapa penjelasan tentang isi puisi, jenis-jenis puisi ya. Ada pengungkapan gagasan, perasaan, dan pandangan penulis, dan cara menulis puisi dan pembacaan puisi yang baik. Untuk itu, untuk nanti, untuk tugas, Bapak akan memberikan tokennya, tugas untuk membuka soal atau esai ya di Google Form. Tokennya adalah puisi, diawali dengan huruf besar P-nya ya, puisi. Nah, untuk itu saya Bapak sarankan untuk kalian, untuk tugas yang Bapak berikan, harap mengerjakan, karena untuk mendapatkan nilai, Bapak akan melihat dari kerajinan kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Jangan sampai misalnya Bapak kasih kebijaksanaan, Bapak akan buka terus Google Form-nya. Jadi kalau misalnya hari Senin kalian masih ada hambatan dalam mengerjakan, Bapak akan buka sampai hari untuk pengerjaannya ya. Pengerjaannya akan buka sampai hari atau sampai malam, Senin malam masih Bapak buka ya, sampai jam 10 malam masih Bapak buka untuk kalian mengerjakan link soal bahasa Indonesia ya. Materi ini mungkin Bapak akan akhiri. Sebelumnya kalian tetap semangat. Kalian juga sudah merasakan, sudah bisa datang ke sekolah, karena yang belum bisa PTM, yang belum kebagian atau belum bisa masuk karena beberapa kondisi, Bapak ucapkan masih tetap semangat ya untuk belajar. Dan yang sudah masuk, alhamdulillah ya, kalian sudah kangen kalian untuk sekolah sudah terbayarkan dengan datang ke sekolah dan bisa bertemu dengan sebagian guru aja ya, mungkin gak semuanya, karena kita juga keterbatasan dengan guru yang bisa hadir dalam PTM. Dan Bapak juga gak lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah bersama kalian belajar, memfasilitasi kalian untuk belajar di rumah selama BDR ya, dengan memberikan alat untuk belajar, atau dengan memberikan kalian kuota untuk bisa membuka link YouTube atau mengerjakan di Google Form. Itu saja mungkin materi hari ini. Tetap semangat, Bapak nanti tunggu ya pengerjaan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.